Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari berbagai negeri serta membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas sungai-sungai Israel, di alur-alur sungainya dan semua tempat kediaman tanah, di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring. Dan di rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana mestinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka, dan pada hari yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita dan kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat ini kita telah dibenarkan oleh darah-Nya dan pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang Surah Kristus. Pastor, diakon, suster, saudara-saudari yang terkasih. Menurut cerita yang saya dapat, katanya domba itu bodoh, sehingga mereka hanya makan apa yang ada di depan mereka. Kalau yang punya domba dan kemudian memberikan kesaksian lain, silakan. Yang saya dengar seperti itu. Bahkan ketika domba dia habis makan rumput di depan itu, dia akan makan tanah lagi. Dia dengan binatang lain, kalau habis dia cari tempat-tempat yang lain. Saya langsung membayangkan bagaimana kita sering
membandingkan manusia dengan domba. Kita kadang bodoh juga seperti domba-domba. Maka tidak heran kita membutuhkan gembala. Namun karena domba sangat bodoh dan tidak bisa, karena itu dia membutuhkan gembala yang bisa menuntun mereka seperti digambarkan dalam bacaan-bacaan tadi. Domba membutuhkan seorang gembala yang mempedulikan mereka. Nabi Yeskiel dia menuliskan pesan kepada umat Allah yang menjadi tawanan dalam pembuangan di Babel. Ia membandingkan mereka dengan domba yang dituntun oleh gembala yang jahat. Dia juga sebagai mengkritik sebenarnya pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu yang lebih peduli kepada diri mereka sendiri daripada menaruh kepedulian kepada masyarakat Israel. Sebagai pemimpin Israel, mereka bukan menjaga dan memelihara umat, tetapi mereka memeras dan memanfaatkan mereka, dan kemudian mereka meninggalkan mereka seperti binatang liar di hutan. Namun Yeskiel memberikan sebuah kekuatan kepada bangsa Israel bahwa meskipun para gembala tidak setia, pemimpin Israel tidak setia, namun mereka masih memiliki satu pengharapan, yakni pengharapan kepada Allah sebagai gembala yang baik. Dan sebagai gembala yang baik, ia berjanji untuk menyelamatkan bangsa itu dari para pemimpin yang telah memeras mereka. Dia berjanji untuk membawa mereka pulang ke tanah terjanji. Dia berjanji bahwa dia akan menuntun mereka kepada rumput yang subur dan memberi mereka ketenangan. Dan dia akan menyembuhkan juga mereka yang terluka dan mereka yang kehilangan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai umat Kristiani kita bersyukur bahwa kita mempunyai Sang Gembala yang baik. Hari ini kita juga merayakan Hari Raya Kudus. Bacaan hari ini mengkritik kita juga sebagai gembala. Supaya kita tidak berperilaku seperti para gembala atau para pemimpin Israel yang hanya memanfaatkan masyarakat umatnya, tapi kemudian membiarkan mereka terlantar. Kita semua dipanggil untuk menjadi gembala dan teladan yang baik, sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri selama hidup dan karya pelayanannya. Kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita semua bisa menjadi gembala yang baik, pertama-tama menuntun diri kita dan juga menuntun banyak orang ke jalan yang benar. Semoga demikian.